Kasus pagar laut sudah memasuki babak baru. Kepala Desa Kohot kini jadi tersangka bersama dengan 3 orang lainnya. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar dan Kabar Eskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat petang. Baik, Sore, saya ke Pak Ito Wilson. terlebih dahulu. Pak Ito, saat ini kan sudah ada 4 orang yang menjadi tersangka, Kepala Desa Kohot dan juga perangkat desa dan juga orang-orang lainnya. Nah, kira-kira penyelidikan biasanya akankah bisa dinyatakan selesai sampai di sini atau masih akan terus dilakukan? Dan bukti-bukti apa yang masih dicari oleh pihak kepolisian, Pak Ito? Ya, baik. Meskipun Kepala Desa Kohot, Sekretaris Desa, kemudian 2 penerima kuasa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kalau kita mengikuti perkembangan kasusnya, kasus ini menyangkut pihak lain ya, dan tentunya sangat luas kalau menurut saya. Karena di sini ada banyak pertanyaan mengapa yang bersangkutan tidak ditahan. Tentunya penyidik juga saat ini juga akan mengembangkan terus untuk penanganan kasus ini, kemudian juga pertimbangan hukum karena ada pihak-pihak lain yang mungkin akan dikembangkan, kemudian juga tingkat kesulitan penanganan kasus ini adalah cukup tinggi. Nah, sehingga di sini tentunya penyidik harus berhati-hati dan pasti nanti akan dikembangkan, dan saya yakin bahwa teman-teman penyidik juga akan mengembangkan dengan kasus lain ya. Misalnya karena yang bersangkutan adalah merupakan pejabat publik, maka dia juga bisa dikenakan pasal korupsi ya, atau gratifikasi atau penyuapan dan lain sebagainya. Saya kira untuk kasus ini akan berkembang terus kepada pihak-pihak lain yang terkait ya, dan tentunya langkah-langkah yang untuk bagaimana mencegah mereka untuk bisa keluar ke luar negeri ataupun ke tempat lain itu sudah dilakukan oleh penyidik, dan saya yakin penyidik juga yang saya dengar sudah melakukan koordinasi dengan pihak lain atau lembaga lain seperti Kejaksaan, KPK untuk bisa menangani. Baik. Baik, Pak Fikar, untuk bukti-bukti biasanya apa lagi sih yang dibutuhkan untuk kemudian bisa menetapkan tersangka baru dalam kasus ini? Ya, yang pertama ya, kasus ini akan diarahkan kemana dulu? Intinya kan begini, ada sertifikat yang aspal gitu, asli tapi palsu. Karena sertifikat itu error in objecto, objeknya salah gitu. Sertifikat tanah itu mestinya di atas tanah, tapi ini ada di atas lautan gitu ya. Nah, dasar penerbitan sertifikat itu adalah permohonan dari satu pihak yang didasarkan pada bukti hak. Ya, bukti hak adat, yaitu girik. Nah, girik ini. Nah, jadi kemudian kalau dilihat rangkaian peristiwa yang sekarang ini adalah penegak hukum mulai dari membuktikan bahwa penerbitan giriknya, ya, penerbitan bukti kepemilikan tanahnya yang seolah-olah kemudian nanti dibilang itu abrasi dan segala macam, itu palsu, ya. Itu padahal dikeluarkan di atas objek yang tidak ada sebenarnya gitu, karena itu sudah lautan gitu, lautan dikeluarkan girik, dikeluarkan bukti kepemilikan kepemilikan tanah gitu. Nah, ini saya kira dimulai dari situ. Jadi penerbitan girik dan surat pernyataan tidak sengketa dan segala macam itu oleh lurah itu adalah awal ya dari atau yang menjadi dasar ditemukannya sertifikat palsu itu, sertifikat asli tapi palsu itu, ya, palsu dalam pengertian salah objek gitu ya. Baik. Karena kan BPN hanya berwenang mengeluarkan sertifikat itu di atas tanah, ya, di atas laut dia tidak berwenang, ya, karena memang BPN kewenangannya di situ, gitu. Nah, karena itu kemudian polisi mulai dari dasar penerbitan sertifikat yang salah objek itu, yaitu girik dan keterangan tidak sengketa dan segala macam. Nah, tapi saya kira memang ini pasti kurang, ya, karena apa? Karena dia mengeluarkan girik tidak semata-mata mengeluarkan, pasti ada pihak yang meminta, gitu. Baik. Pasti ada pihak yang memesan, gitu ya. Kalau tidak ada yang memesan atau yang
meminta, saya kira lurah juga atau kepala desa juga tidak akan mengeluarkan itu gitu ya, Baik. karena tidak ada apa-apa gitu. Karena ini kan kabarnya dia juga dapat banyak itu ya, dapat banyak Baik. uang dan sebagainya. Nah, itu saya kira harus melebar ke sana gitu ya. Siapa Baik. yang menyuruh atau memerintahkan atau yang meminta lurah ini atau kepala desa ini mengeluarkan girik dan surat keterangan tidak sengketa, siapa? Nah, itu juga harus dijadikan mengarah ke sana, harus dijadikan tersangka juga. Begitu, Mas. Baik, saya ke Pak Ito. Pak Ito, biasanya untuk proses pidana setelah ini, apalagi yang biasanya dilakukan kepolisian, dan apa pertimbangan pihak kepolisian ketika belum menahan tersangka atas kasus ini? Ya, baik, yang pertama sebagaimana disampaikan oleh Pak Fikar tadi, ini kan akan melibatkan pihak-pihak lain yang sangat luas ya. Ini juga akan menyangkut kepada pihak pejabat negara yang mengeluarkan dokumen untuk surat-surat ke tanah tersebut ya. Kemudian alasan memang dalam penahanan diatur dalam pasal 21 KUHP ya. Tentunya ada unsur objektif maupun juga ada pertimbangan subjektif. Tetapi kita juga di ayat 4 itu disebutkan bahwa apabila proses ini dalam proses ini waktu penahanannya sudah melewati, maka tersangka juga harus dikeluarkan demi hukum meskipun ada 2 kali perpanjangan. Namun demikian penyidikannya tetap berjalan. Nah, dengan pertimbangan ini kemudian juga ada pertimbangan tadi saya sampaikan, pertimbangan hukum dan pertimbangan HAM, karena yang bersangkutan ini kan sudah menyampaikan yang dilakukan ini adalah karena ada permintaan dari pihak lain yang mungkin memiliki kuasa ya terhadap yang bersangkutan, maka tentunya polisi juga tidak dengan pertimbangan tadi tidak melakukan penahanan. Karena kita menganggap bahwa yang bersangkutan itu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun tidak mengulangi perbuatannya. Jadi pertimbangan inilah yang dilakukan mengapa terhadap keempat orang ini belum ditahan. Tetapi apabila ada keyakinan dari kepolisian bahwa mereka itu mempersulit pemeriksaan, misalnya dicari tidak ada, pasti tentunya akan dilakukan upaya paksa itu melakukan penahanan. Itu mungkin alasan yang dipertimbangkan oleh penyidik, dan saya juga kebetulan berkoordinasi dengan beberapa teman penyidik untuk masalah ini. Demikian Mas Wilson. Baik Pak Ito, tapi kan kasus ini cukup banyak mencuri perhatian warga kita karena cukup viral dan banyak diperbincangkan di media sosial. Pihak kepolisian apakah seperti apa supaya kasus ini menjadi prioritas dan cepat selesai Pak, tidak berlarut-larut sampai kemudian masyarakat yang kemudian ingin memastikan perjalanan kasus ini tidak lupa, Pak Ito? Ya, baik. Yang pertama kan pada saat penanganan kasus ini ditangani oleh 2 lembaga ya, yaitu kejaksaan maupun kepolisian. Saat ini sudah diserahkan sepenuhnya oleh pihak kejaksaan kepada kepolisian. Tentu kita akan lebih fokus. Dan tadi disampaikan kasus ini kan menyita perhatian orang banyak. Tidak mungkin dari pihak kepolisian ini melakukan tanpa transparan ataupun melakukan dengan cara yang berlama-lama. Tadi sudah saya sampaikan, pengalaman saya dulu adalah apabila menangani satu kasus yang memiliki kesulitan yang cukup tinggi, maka tentunya kita juga harus memerlukan kehati-hatian. Karena bagaimanapun juga tanpa alat-alat bukti yang lengkap dan tidak menyangkut kepada pihak lain, maka hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa diproses. Tapi ini kan menyangkut dengan pihak lain yang tentunya sangat luas ya, terutama kepada pihak daripada aparat sipil negara. Yaitu nanti akan berkembang kembali kemungkinan penuntutan kepada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Karena kalau ini dikeluarkan oleh aparat sipil negara atau ASN, maka ini adalah masuk dalam kategori gratifikasi ya. Saya kira itu yang membuat polisi juga harus berhati-hati dalam menahan orang. Apalah artinya menahan orang dibandingkan dengan kita bisa mengungkap kasus ini secara tuntas. Saya kira itu prinsip yang sekarang dilaksanakan oleh teman-teman di kepolisian. Demikian. Baik, Pak Fikar, kalau untuk pasal-pasal kira-kira apa saja yang bisa diterapkan utamanya untuk 4 tersangka yang saat ini sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ya, saya pikir pertama ya itu tadi dia melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya ya sebenarnya ya, membuat surat palsu umpamanya itu bisa kena itu ya yang pasti, karena dia mengeluarkan girik di atas, bukan di atas tanah gitu ya, mengeluarkan surat sengketa
bukan di atas objek yang memang bisa disengketakan. Lautan kan milik publik kan, milik umum gitu ya, yang nggak mungkin itu disengketakan gitu ya. Nah karena itu nomor satu itu ya, artinya dia pemalsuan dokumen dulu itu nomor satu ya, pemalsuan dokumen ya, yang kemudian nanti juga akan pasti merebet pada pada tindak pidana yang lain. Ya, tadi umpamanya kalau kemudian ada dari ASN BPN dan ada dari pihak swasta juga umpamanya ya, nah bisa masuk ke gratifikasi, ke korupsi ya, meskipun itu umpamanya dilakukan oleh swasta juga gitu, bisa juga korupsi karena pasti akan merugikan negara juga. Nah ada unsur kerugian negaranya gitu, begitu Mas. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, saat ini kehati-hatian seperti apa sih yang dimaksud oleh Pak Ito dalam penyelidikan kasus ini? Karena kan kalau misalnya secara barang bukti sudah ditemukan, sudah ada barangnya. Lantas seperti apa? Mengapa harus berhati-hati? Karena kan kalau misalnya memang melibatkan pihak-pihak lain, tinggal diselidiki saja. Ya, kalau kita melihat kasus ini, Mas Wilson, ini kasus yang sudah lama ya. Sudah lama sehingga untuk bisa mengumpulkan barang-barang bukti, itu tentunya memerlukan waktu. Dan ini bisa saja terjadi mungkin disembunyikan, atau kemungkinan mungkin bisa saja dikaburkan ya. Ini tentunya harus kita meneliti dari istilahnya hulu ke hilir. Ini yang kita lakukan selama ini kasus-kasus yang seperti dulu Bank Senturi, ya kasus mafia pajak, yang pernah kita lakukan memang publik melihatnya seolah-olah kasus ini adalah kasus yang sangat simpel ya. Tadi disampaikan oleh Pak Fikar, ini kan akan menyangkut juga pada pihak-pihak lain yang tentunya berbeda profesi. Contohnya misalnya dari ASN ya, kenapa surat ini bisa keluar? Kan suratnya asli, tapi diperoleh melalui keterangan ataupun data-data yang palsu. Nah ini pun juga harus ada proses bagaimana membuat surat yang aspal ini menjadi salah satu barang bukti. Karena bagaimanapun juga kalau saat ini belum dibuktikan melalui proses hukum, maka dokumen itu masih dianggap sah. Tapi karena ditemukan untuk memperoleh dokumen itu persyaratannya palsu, maka nanti harus ditentukan melalui proses hukum juga apakah itu keputusan dari menteri ataukah itu melalui proses peradilan. Nah tentunya ini juga harus menjadi pedoman bagi pihak kepolisian, karena unsur materialnya ini kan harus dipenuhi dulu oleh pihak kepolisian. Saya kira demikian. Baik, saya kembali ke Pak Fikar. Pak Fikar, supaya kasus ini bisa lebih cepat untuk ditangani, adakah kira-kira yang harus dilakukan penyidik? Iya, saya kira kan gini, peristiwa pidananya sudah ketemu, sudah ada gitu ya. Jadi penyelidikan saya kira sudah tidak dilakukan lagi untuk menemukan peristiwa pidananya sudah ada. Nah karena itu sekarang tinggal mengarah kepada penyidikan gitu dan membagi peristiwa pidananya itu menjadi beberapa peristiwa kan begitu, ya kan? Nah yang awal ini umpamanya pemalsuan dulu, pemalsuan dokumen gitu ya, yang kemudian dokumen palsu ini menjadi dasar penerbitan sertifikat gitu. Kenapa bisa terbit? Itu padahal ini permohonan ini di atas lautan gitu. Padahal umpamanya ada kewajiban dari aparatur BPN sebelum mengeluarkan sertifikat, dia harus melakukan pengukuran terhadap bidang yang dimintakan sertifikat. Nah, mungkin nggak dilakukan pengukuran di atas laut, dan itu juga kan jadi soal gitu. Artinya dari sana sebenarnya sudah terlihat bukti-buktinya gitu ya. Jadi peristiwa pidananya sebenarnya sudah bisa dipetakan mana yang pemalsuan, mana yang korupsi, mana yang peristiwa lain yang merugikan negara juga umpamanya. Nah itu sudah bisa dipetakan seperti itu. Nah saya kira pada waktunya nanti sehabis ini terbukti bahwa surat ini memang palsu gitu ya, dibuat secara memang palsu yang tidak ada kemudian diada-adakan gitu ya, maka itu akan punya akibat hukum pada dokumen lanjutannya ya. Permohonannya ke BPN, sertifikat yang diterbitkan itu otomatis seperti Pak Ito katakan tadi, itu otomatis akan menjadi palsu juga gitu, menjadi dasar bagi penegak hukum untuk memproses itu gitu ya. Kan itu tadi seperti saya katakan,
Tidak mungkin si lurah ini mengada-ada membuat sendiri tanpa permintaan atau bahkan tanpa pesanan dari pihak lain. Itu tidak mungkin kalau menurut saya. Ya, sepandai-pandainya lurah berbisnis gitu ya, atau kepala desa berbisnis, saya kira dia tidak sampai pikirannya pada mensertifikatkan lautan gitu, mengambil alih lautan sebagai bagian sebagai daratan. Itu saya kira pikirannya tidak sampai ke sana. Nah, karena itu ini juga harus telusuri, dan saya kira akan ditelusuri oleh penegak hukum sampai ke sana. Begitu, Mas. Baik, Pak Ito, pada saat Pak Ito menjabat, apakah kasus ini sebenarnya pernah terjadi adanya penerbitan SHGB dan juga SHM yang di lahan yang tidak seharusnya, Pak Ito? Oh, banyak sekali Mas Wilson ya. Jadi saya kira penyidik mereka sudah pengalaman. Tadi disampaikan oleh Pak Fikar bahwa dokumen yang asli tapi palsu itu juga tidak mudah. Karena kita harus bisa membedakan untuk menyelidiki pihak-pihak yang terlibat, terutama kepada pihak aparat sipil negara yang memang memiliki kewenangan untuk bisa menerbitkan dokumen tersebut. Kita juga melihat dari segi kepatutan ya, bahwa dari harta yang dimiliki oleh kepala desa ini kan cukup menyolok. Tentunya penyidik juga akan mengarah, saya yakin, kepada dari mana dia menerima keuangan atau finansial untuk bisa membeli peralatan-peralatan yang memang secara logika untuk seorang kepala desa itu mungkin sangat menyolok. Pasti itu akan dilakukan pendalaman. Karena bisa saja nanti daripada uang-uang yang mungkin diberikan kepada yang bersangkutan, diberikan alat tersebut, maka itu juga bisa masuk ke dalam alat bukti untuk tindak pidana pencucian uang ya. Ini kasusnya memang cukup luas ya Mas Wilson ya. Jadi memang saya kira publik akan selalu mengikuti, dan perkembangannya juga penyidik harus hati-hati. Karena kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta hukum, maka ada konsekuensinya bagi penyidik, itu akan mendapat konsekuensi hukum. Sehingga saya kira mungkin penyidik juga saat ini mereka dengan teliti, dan kalau tidak salah memang untuk kasus ini Barreskrim membentuk satu tim sendiri ya, sehingga untuk penanganan kasus ini bisa dilaksanakan secara terfokus, karena banyak kasus-kasus lain yang saat ini ditangani oleh penyidik daripada Direktorat Tindak Pidana Umum di Barreskrim. Demikian. Baik, Pak Ito, bagaimana sih caranya masyarakat mengetahui supaya namanya tidak dicatut oleh perangkat desa ataupun pejabat-pejabat daerah oleh oknum-oknum seperti itu, supaya untuk mengetahui apakah memang SHGB atau SHM ini dikeluarkan secara legal, bukan ilegal, sehingga masyarakat sendiri bisa tidak tertipu, Pak Ito? Iya, yang pertama adalah pasti dari pemilik lahan tersebut ya. Kalau seperti ini tidak ada nama pemilik, karena memang lahan ini kan diduga ya bukan merupakan lahan yang hamparan, tapi memang di luar batas pantai ya. Jadi di sini tentunya masyarakat juga sulit sebelum kasus ini ditemukan. Nah, setelah kasus ini ditemukan, kemudian tentunya diteliti siapa yang dianggap memiliki tanah tersebut ya, nama-namanya. Padahal kan tadi disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN bahwa tanah itu adalah sebetulnya tanah yang tidak ada pemiliknya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Fikar ya, bahwa tanah itu tanah sengketa apa, bebas sengketa apa. Orangnya juga nggak ada, jadi mereka mencatut nama hanya untuk persyaratan pembuatan satu dokumen yang asli, tapi diperoleh melalui data-data yang fiktif atau data palsu. Nah, inilah yang salah satu diantaranya pembatalan daripada dokumen sertifikat atau HGB ini yang dijadikan oleh penyidik sebagai salah satu alat bukti atau barang bukti. Demikian Mas Wilson. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa jalannya kasus ini ke depannya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar dan juga Kabar Reskrim Polri 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu